onsite bisa kembali bertemu ya di persekutuan secara tatap muka secara langsung ya. Nah, pada sore hari ini kita mau mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita mau sebelumnya sambil mungkin menunggu ibu-ibu yang lainnya yang masih sedang ada yang dari jalan di perjalanan ya, sedang mau menuju masuk ke room, kita mungkin bisa ibu-ibu bisa buka mic-nya boleh ya, kita mau santai dulu ya, kita mau sedikit peregangan ya, kita mau sedikit peregangan dulu sebelum kita masuk ke mulai persekutuan kita pada sore hari ini ya. Ibu-ibu mau tanya nih ibu-ibu ya, kapan terakhir kali ibu-ibu olahraga? Coba. Boleh buka mic-nya ibu-ibu, kita masih santai dulu ya sebelum kita mulai. Kemarin pagi ya, mungkin ada yang rajin olahraga setiap hari. Tadi pagi. Wah, hebat. Tante Yucu setiap hari olahraga ya. Iya, rajin lari ya Tante. Iya, lari. Hebat, luar biasa. Nah, kita sekarang mau olahraga dulu ya. Mau olahraga dulu, olahraganya tapi gampang di tempat aja sambil duduk, olahraga jari, olahraga tangan ya. Ini sebetulnya olahraga konsentrasi ya Ibu ya. Kita mau sedikit pemanasan dulu. Gini, Ibu ya. Saya akan kasih contoh dulu ya. Saya mau kalau saya, Ibu bisa ikutin ya apa yang saya ucapkan ya. Kalau misalnya saya bilang pagi, nah Ibu bisa tepuk satu tangannya. Ibu mungkin bisa nanti buka mic-nya semua ya, kita cobain. Kalau saya bilang pagi, nah Ibu bisa tepuk satu tangannya, gitu ya. Kalau saya bilang siang, nah Ibu bisa tepuk dua tangannya. Tuh, dua, gitu ya. Siang, gitu ya. Nah, kalau saya bilang sore, ya Ibu bisa tepuk berapa tangan, Bu? Berapa kali, Bu? 3, ya. 3 kali ya. 1, 2, 3. Saya bilang sore, gitu ya. Kalau misalnya saya bilang malam, berapa kali, Bu? Tepuk tangannya? 4 kali. 4 kali, ya. Kalau saya bilang malam, setengah aja. Udah malam, Bu. Jangan berisik. Ya. Setengah aja ya, jangan sampai kena ya, jangan sampai bersuara. Setengah ya, gitu ya. Bisa ya Ibu ya. Saya nanti sebutin pagi, siang, sore atau malam. Nah, Ibu bisa tepuk tangannya. Kita olahraga tangan dulu sambil konsentrasi. Tapi Ibu bisa buka mic-nya dulu semuanya ya, biar saya bisa dengar. Nanti kan kedengeran tuh ya kalau ada yang salah ya. Bisa dulu dibuka semua mic-nya Ibu mungkin. Nah, bisa di-unmute dulu ya, kita sambil mulai. Oke, siap ya Ibu-Ibu ya. Saya percobaan dulu ya, saya tes dulu. Coba perhatikan sambil tepuk tangannya ya. Oke, sekarang kita coba pagi. Oke, good Ibu-Ibu. Saya coba sore. Nah, kayak gitu ya, gampang sekali ya. Nah, oke, kita coba lagi ya Ibu-Ibu ya. Konsentrasi ya. Siang. Oke, pagi. Malam. Malam setengah ya Ibu ya, jangan berisik Bu, nanti ganggu tetangga ya. Setengah malam, set. Oke, tahan ya. Oke, lagi. Siang. Lebih cepat ya. Siang. Pagi. Sore. Malam. Pagi. Malam. Ya. Siang. Oke. Sore. Pagi. Pagi sore. Pagi siang sore. Sore siang pagi. Sore pagi. Malam-malam. Oke ya. Hebat-hebat ibu-ibu ini ya. Konsentrasinya luar biasa ya. Oke. Kita sambil kita melatih konsentrasi kita lagi ya. Ibu-ibu bisa lihat di sini Ibu ini gambar apa Bu?
Kelihatan gambarnya? Oral. Gambar batu ya Bu ya. Oke. Kalau yang ini gambar apa Bu? Bata Yang ya. merah. Oke. Nah, oke, sekarang saya mau sebutkan ya dua kata ini. Sama. Tugas ibu adalah mengulang yang saya katakan ya. Jadi kalau misalnya saya berkata batu bata, nah ibu-ibu bisa ikutin batu bata gitu ya. Kalau saya bilang bata bata batu, ibu-ibu ikutin bata bata batu gitu ya. Jadi harus konsentrasi ya, ikuti yang saya katakan ya Bu ya. Bisa ya Bu Ibu? Oke, siap ya. Ikuti ya. Semua boleh dibuka mic-nya ya. Ikuti yang saya ucapkan. Semua yang saya ucapkan, ibu-ibu ikuti. Siap? Oke. Batu bata bata. Batu bata bata. Bata bata batu. Bata bata batu. Batu bata batu. Batu bata batu. Bata. Batu Bata bata bata. bata. Bata bata bata. Bata 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 bata. Batu bata bata bata. Batu batu bata. Batu batu bata. Batu batu bata bata batu. Batu batu bata batu. Wes, keren banget nih ibu-ibu ya. Oke, lagi. Bata bata batu bata batu. Bata bata batu bata bata. Oke. Bata 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 batu. Bata 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 batu. Oke. Oke ya. Sekali lagi ya. Batu bata bata batu. Batu bata batu. Bata bata batu bata. Bata bata batu bata. Ada berapa bata? Ada berapa bata? Oke, benar. Benar. Tadi siapa yang jawab ada berapa bata? Itu betul ya. Kalau misalnya saya awalnya tahu ice breaking ini, saya nggak ngeh ya. Saya ada katanya ada berapa bata, saya hitung tuh batanya. Tapi benar tadi berarti Ibu konsentrasinya sangat luar biasa ya. Ikutin yang saya ucapkan. Oke. Oke, Ibu-ibu, mungkin sudah panas, kita sudah bisa berkonsentrasi ya. Kita mungkin bisa memulai persekutuan kita malam hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita. Kita minta pimpinan Tuhan dan Roh Kudus untuk kita bisa memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Saya minta tolong Ibu Anne untuk membantu dalam doa pembuka. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Pada kami berkumpul bersama untuk mengikuti persekutuan WBI Tuhan. Hanya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar semangat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lani Wijaya bisa menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami serahkan seluruh acara ke dalam tangan Engkau Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami juga ke dalam tangan Engkau Tuhan, berkati kami, lindungi kami, sertai kami, ampuni dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, buat apa tuh? Oke, terima kasih Ibu Anne sudah membantu kita dalam doa pembuka. Ibu-ibu, kita tolong, Sini. Sini, Ab. Ya, Abi. sebentar ya, Bu. Sini. Ya. Ya Ibu, kita mau menyanyikan pujian yang berkata bergandengan tangan di dalam kasih, ya, di dalam satu hati. Karena kita semua saudara. Nah, ibu-ibu Tuhan rindu ya, Tuhan Yesus rindu sekali kita untuk sebagai satu keluarga Allah. Kita bisa saling mengasihi, bisa saling melengkapi, ya. Nah, sebagian dari kita mungkin ibu-ibu kita sudah berkeluarga ya, sudah berkeluarga dan
gimana sih berkeluarga itu antara suami dan istri ya? Gimana sih? Apakah semuanya sama persis? Pasti tentunya tidak ya Ibu ya. Apakah serupa semuanya? Tidak ya, pasti ada perbedaan. Coba deh Ibu pikir-pikir, ingat-ingat perbedaan antara Ibu ya di rumah dengan suami ya. Ada nggak sih satu aja perbedaan yang Ibu ingat-ingat yang beda banget sebetulnya ya? Ada atau tidak? Saya pikir pasti ada ya. Nggak semuanya cocok sama plok banget gitu, enggak ya. Nah, saya pun ada ya. Yang satunya, kalau saya sih pelupa gitu ya, gampang lupa. Suami itu selalu apa ya strict gitu ya, disiplin. Jadi selalu dia yang mengingatkan saya. Jadi itu saling melengkapi gitu ya. Itu untuk ada perbedaan itu untuk kita saling melengkapi. Nah, jadi memang perbedaan itu ada mungkin ya, tapi kenapa kita bisa tetap bersama-sama sampai sekarang ya kan sebagai suami istri? Pastinya karena Tuhan Kristus yang sudah mempersatukan kita. Jadi mungkin di dalam kita bergereja pun ya ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tidak semuanya sama, tapi itu yang Tuhan mau kita pakai untuk bisa saling melengkapi, saling mengingatkan. Itu yang Tuhan ingin kita bisa pakai dan manfaatkan untuk di dalam kita sama-sama melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Ya, Ibu kita nyanyikan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Kita mau berbahagia bersama-sama berkumpul bersama saudara seiman di dalam persekutuan hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyikan pujian ini. Ibu mungkin bisa masuk ke halaman pertama ya supaya suaranya terdengar. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih
Ya Ibu-Ibu, betul pujian ini kita aminkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita karena kita sama-sama saudara, ya, saudara dalam Kristus, saling melayani bersama-sama. Ibu-Ibu, saya mau sedikit bercerita. Semenjak saya dikaruniai Tuhan anak pertama, ya, dan anak kedua, saya belum lagi bisa melayani di gereja karena jarak anak saya itu 1,5 tahun ya antara yang pertama dan kedua, Ethan dan Elliot. Itu termasuk jarak yang cukup dekat, ya. Kalau yang satu tidur, ya, yang satunya lagi ngajak main. Kalau yang satu baru tidur, ya, yang tadi udah main ini baru tidur, yang satu lagi udah bangun, ya. Jadi belum lagi kalau keduanya udah minta gendong, ya. Waktu itu mereka masih kecil-kecil, bayi apalagi ya minta gendong gitu ya. Yang satunya ikutan lagi ya, ikutan kakak adiknya minta gendong juga ya. Bahasa Jermannya rempong ya Ibu-Ibu ya. Otomatis nggak bisa ditinggal pergi-pergi ya. Nah kemudian setelah itu saya menjalankan sebuah bisnis. Pertama kali saya memulai bisnis itu waktu Elliot anak kedua saya masih umurnya 9 bulan. Nah sambil bisnis secara online itu ya Tuhan kemudian memperlengkapi saya dengan ilmu-ilmu ya, kemudian pengetahuan dan skill-skill dan jaringan yang berkembang di sana. Nah singkat cerita, anak-anak saya sudah mulai semakin besar. Kemudian saya mulai berpikir dan ada pertanyaan-pertanyaan renungan di dalam hati saya. Saya berpikir gini, Tuhan sudah kasih saya kemampuan, Tuhan sudah kasih saya kesempatan ya dan fasilitas-fasilitas di bisnis yang saat itu saya jalankan. Saya berpikir, masa saya hanya pakai untuk istilahnya mencari hal-hal yang akan hilang di dunia nantinya. Ya, kemudian saya berpikir apa yang bisa saya lakukan ya untuk menggunakan talenta saya itu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya sangat diberkati oleh salah satu kalimat yang pernah waktu itu di awal persekutuan perdana kita WBI, Ibu Emma pernah sampaikan satu pesan ya. Waktu itu kita nggak ada yang pernah tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi pakai betul-betul hidup ini ya untuk bisa hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya sangat diberkati juga oleh sebuah pujian yang dibawakan oleh Ibu Santi di persekutuan yang lalu. Dan lagu ini benar menjadi panggilan kita juga ya untuk mengingatkan kita termasuk saya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Lani. Ya, kita akan menaikkan pujian ini bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita bisa memanfaatkan waktu ini sebelum kita dipanggil Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Kita menaikkan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Jadi berkat. hidup ini sudah jadi berkat. Saya persilahkan kepada Cilani untuk membawakan firman Tuhan renungan hari ini. Ya, selamat malam ibu-ibu cantik semuanya. Senang sekali bisa berkumpul bersama-sama dengan WBI. Kita berdoa dulu ya sebelum kita sharing hari ini. Saya bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh berkumpul di tempat ini lewat Zoom. Kami percaya apapun keberadaan kami, apapun keadaan kami, Tuhan baik dalam kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan sharing. Tuhan berikan kami sikap hati yang benar. Tolong kami supaya kami punya telinga yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, dan tolong kami supaya setiap apa yang kami dengar itu seperti benih yang tertanam di tanah yang subur, itu bukan hanya memberkati kehidupan kami pribadi, tapi akan berdampak untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam sekali lagi ibu-ibu yang cantik-cantik. Kalau saya dapat kesempatan sharing hari ini bukan berarti saya lebih baik daripada ibu-ibu sekalian. Tapi saya pun masih belajar, saya masih berproses, dan saya berharap WBI dapat menjadi sarana di mana ibu-ibu ini dapat berkembang, dapat bertumbuh, semakin serupa seperti Kristus dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi izinkan pada para senior, izinkan saya untuk sharing hari ini, bukan membagikan firman karena saya belum punya background untuk seperti itu, tapi izinkan saya untuk membagikan apa yang saya pelajari dari pembacaan Alkitab ini ya. Saya share dulu ya ibu-ibu ya, sebentar ya. Ya, tema hari ini sudah terlihatkah? Tema hari ini Sudah. Sudah ya. Tema hari ini saya dapat dari panitia. Will you? Maukah kamu dipakai Tuhan dalam pelayanan? Nah, pertanyaan ini sebetulnya sering kita dengar. Minggu yang lalu, Ibu Dewi sudah bercerita tentang seorang wanita yang luar biasa yang dipakai sama Tuhan, namanya Abigail. Kalau bukan lewat Abigail, mungkin Daud akan melakukan suatu kesalahan, begitu ya. Mungkin Daud akan menghabisi Nabal. Tapi lewat Abigail juga, seisi rumah Nabal terselamatkan. Gitu ya. Hari ini,
tema yang didapat dari panitia, will you, maukah kamu dipakai Tuhan dalam pelayanan? Pertanyaan ini saya percaya sering kali kita dengar, dimanapun kita ada, mau nggak kamu melayani Tuhan? Maukah kamu melayani Tuhan? Maukah kamu dipakai oleh Tuhan? Dan jawaban kita pasti adalah, apa ibu-ibu jawabannya kalau ditanya seperti ini? Mau. Mau, betul sekali, mau jawabannya ya, dengan sigap. Dan saya percaya dengan segenap hati ibu-ibu akan mengatakan, saya mau. Nah, ayat yang melandasi hari ini yang saya dapat dari panitia adalah dari Efesus 4, ayat 11-16. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu semua, dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat ini melandasi gereja kita juga di bulan ini. Ketika gereja kita berulang tahun yang ke-60, ada temanya Gerejaku Masa Depanku. Pertanyaan yang sama seperti tadi. Will you? Maukah kamu melayani? Maukah kita terlibat di dalam gereja kita sendiri? Di dalam rumah kita sendiri, maukah kita mau membangun gereja kita sebagai masa depan kita? Pertanyaan yang sama ini sebetulnya sedang ada dalam pikiran saya. Ketika saya mendapatkan ini firman Tuhan ini sendiri menjadi berkat dalam kehidupan saya banyak diingatkan lagi. Ketika saya baca di ayat Efesus 4 ayat 13, di sini Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk bertumbuh, tidak diam, tidak stagnan, tidak diam di tempat, tidak berjalan di tempat, tapi bertumbuh ke arah yang lebih baik. Itu yang Tuhan pengen untuk kita lakukan. Nah, yang jadi masalah bagaimana sih kesempurnaan Kristus itu, kesempurnaan jemaat itu bisa menjadi bagian kita. Tuhan sendiri memberikan kepada kita kasih karunia menurut ukuran pemberiannya Kristus. Tiap-tiap orang dikasih karunianya berbeda-beda. Setiap orang mendapatkan kesempatan yang berbeda. Ketika saya belajar lagi, diingatkan lagi tentang ini, saya diingatkan dalam satu keluarga, saya nggak mungkin sama kakak saya yang perempuan. Saya akan menjadi pribadi yang berbeda dari kakak saya yang perempuan. Saya pun menjadi pribadi yang berbeda dari kakak saya yang laki-laki. Setiap pribadi Tuhan jadikan unik, dan Tuhan berikan talentanya mereka masing-masing, Tuhan berikan mereka kemampuannya masing-masing menurut ukuran pemberian dari Kristus. Beda orang, beda karunia. Saya akan berbeda dari Priska. Saya berbeda dari Ibu Ani. Saya berbeda dari ibu-ibu yang lain yang ada di tempat ini. Tapi percayalah, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan menurut ukuran daripada Tuhan sendiri, dan itu dipakai semuanya untuk menjadi kebaikan jemaat Tuhan di mana kita ditempatkan. Itu yang saya pelajari. Kalau Tuhan menempatkan saya di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, berarti Tuhan mau saya bergerak di situ. Tuhan mau saya bertumbuh di situ. Tuhan mau saya menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan di situ. Bisa digunakan di tempat lain? Bisa. Tapi Tuhan pengen kita bertumbuh di rumah kita juga. Semua yang Tuhan berikan, ini yang Tuhan pengen.
Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda supaya kita saling bergantung, saling berbagi, saling melayani, saling mengasihi, saling memperhatikan. Kata saling di sini bukan satu pihak. Kata saling di sini bicara ada dua belah pihak. Saya nggak bisa berdiri sendiri, ibu-ibu yang lain juga tidak bisa berdiri sendiri, para diakon tidak bisa berdiri sendiri, para gembala sidang, pendeta, semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Setiap jemaat yang Tuhan tempatkan di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, saya percaya sekali kita dijadikan, kita ditempatkan oleh Tuhan, diberi karunia yang berbeda-beda, supaya kita saling bergantung, saling berbagi, saling melayani, saling mengasihi, saling memperhatikan. Bahkan mungkin ketika kita terlibat dalam pelayanan, mungkin akan saling bergesekan. Tapi hal itu tidak membuat pelayanan Tuhan, harusnya tidak membuat pelayanan Tuhan hancur. Tapi justru lewat gesekan yang terjadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Harusnya gesekan itu terjadi, memurnikan kita, menjadikan gereja ini semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Saya ingat satu kakak rohani saya pernah bilang seperti ini sama saya. Meskipun saya mentor kamu, kan, meskipun Cici mentor kamu, tapi ketika Cici melakukan kesalahan, tegur Cici, ingatkan Cici, beritahukan kepada saya supaya saya bisa tersadar dan bisa kembali ke jalur yang benar. Saling. Jadi kalau buat saya percaya ketika Tuhan menempatkan saya di gereja ini, saya percaya kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda, itu tujuannya untuk saling, supaya kita bertumbuh ke arah yang jauh lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan bahkan tadi di Efesus 4 ayat yang ke-15 dan 16, kita menjadi satu bagian tubuh Kristus yang disusun rapi. Berantakan nggak mungkin bisa tersusun dengan rapi. Itu sebabnya harus saling menopang satu dengan yang lain. Kalau nggak ada kata saling, nggak mungkin bisa tersusun dengan rapi. Itu ya ibu-ibu ya. Nah, semua karunia itu bersinergi menjadi suatu kesempurnaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang saya sering mendengar gitu ya, saya emang nggak bisa apa-apa, Ci. Kata siapa? Tuhan menciptakan kita unik dan spesial, dan Tuhan pasti memberikan kita karunia, talenta yang bisa kita gunakan di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Hari ini mungkin kita ditempatkan di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Ayo ibu-ibu, jangan bilang saya nggak bisa apa-apa. Ibu-ibu bisa senyum? Coba saya lihat senyumannya. Bisa, ternyata tersenyum. Ibu-ibu bisa salaman? Bisa. Ibu-ibu bisa menyapa orang-orang di sekitar? Bisa, saya yakin bisa. Bisa jadi asyar, ibu-ibu. Jangan bilang tidak bisa. Saya mah nggak bisa di depan. Melayani tidak selalu harus ada di depan. Bahkan saya kagum sama ibu-ibu yang selalu berdoa, mendoakan gereja. Mereka tidak terlihat, tapi mereka ada di suatu tempat mendoakan gereja kita. Itu yang membuat gereja kita bisa bertumbuh dan kuat sampai hari ini. Pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Itu melayani. Melayani bukan berarti juga kadang-kadang saya berdoa semoga tidak ada di gereja ini, tidak ada lah ya. Tapi saya pernah mendengar, dan saya nggak dapat jadwal, Ci. Melayani bukan berarti kita harus mendapatkan jadwal pelayanan. Melayani bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Apapun yang kita lakukan di dalam tubuh Kristus. Ketika kita menyapa orang di depan kita, ketika kita memeluk orang yang sedang menangis, ketika kita memberikan ketenangan kepada mereka, melayani Tuhan sudah terjadi di situ. Ketika kita hanya mengambil sampah dari ruangan gereja yang tertinggal mungkin oleh jemaat, sudah melayani. Ketika kita membersihkan kursi gereja, sudah melayani.
Ketika kita melakukan bagian kita, mengingatkan teman kita, seperti Priska, saya salut banget Priska bisa, Ci, jam segini ya Ci, ini ya Ci, ini ya Ci. Kita perlu orang-orang seperti itu, melayani dengan hal-hal yang tidak rumit, dengan hal yang sederhana, tapi ketika kita melakukan semuanya dengan hati, itu akan berbicara banyak dan berdampak banyak untuk orang-orang di sekitar kita. Melayani, bukan di area yang terlihat orang. Justru ketika kita melayani di tempat yang areanya terlihat oleh orang, sangat sulit dan lebih sulit karena kadang-kadang tergelincirnya banyak. Jadi ibu-ibu, saya berharap jangan lagi berkata, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan menciptakan ibu-ibu sempurna, Tuhan menciptakan ibu-ibu dengan karunia dan talenta yang luar biasa. Pakai itu, gunakan itu untuk membangun gereja kita. Pakai itu dan gunakan itu untuk berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan berikan kita mulut, pakai mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pakai kita untuk berkata-kata, untuk bersikap dengan baik, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gambar yang ini. Here we are, grow it together. Yang bisa kita lakukan adalah berkumpul dalam komunitas yang benar, berkumpul dalam komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Saat ini komunitas kita Tuhan tempatkan di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Saya bersyukur ibu-ibu bisa ikut Zoom. Pergunakan Zoom ini dengan baik. Ketika kita bertemu, berkumpul, perkatakan kata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Maaf, kalau saya sering diingatkan, kadang-kadang kita suka kelepasannya ibu-ibu ya. Kadang-kadang saya juga kelepasan. Kalau lagi ngumpul, asik, saking asiknya, kita ngomongnya terlalu ngalor ngidul. Dan akhirnya bukan membicarakan yang baik, tapi kita malahan membicarakan yang kurang baik. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita melayani dengan mulut kita, memperkatakan yang baik. Memperkatakan yang baik, perkataan yang membangun orang-orang di sekitar kita. Di sini wadahnya, di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, WBI, silahkan berkumpul, jadi komunitas yang saling membangun, saling melayani, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh, grow it, bertumbuh dan bertumbuh. Dalam hal apa? Dalam hal talenta kita semakin dipertajam oleh Tuhan. Kemampuan kita semakin dipertajam oleh Tuhan. Saya sendiri mengalami hal ini. Saya bertemu dengan komunitas yang sangat membangun, yang mengingatkan saya, Lani, kamu ternyata bisa ini. Lani, coba ini. Lani, ini. Mereka memperkatakan hal yang positif, mereka membangun saya, ayo dicoba. Dan saya percaya, WBI, saya pernah banget belajar dari Ibu Wiwi. Ibu Wiwi ngajarin saya, Lan, bikin kalung gini, Lan, bikin ini gini, bikin itu gini. Art and craft. Belajar lagi apa? Belajar lagi kemampuan masak, kemampuan belajar firman Tuhan. Tumbuhkan itu, bukan hanya berkumpul dalam komunitas, tapi saling menumbuhkan, saling membangun satu dengan yang lain. Yang terakhir, together. Bersama-sama. Nggak bisa jalan sendirian. Saya tidak bisa jalan sendirian, tidak bisa melayani sendirian. Saya butuh orang-orang lain untuk berjalan bersama-sama dengan saya, supaya ketika saya lemah, ketika saya jatuh, ketika saya tidak kuat, teman saya akan menopang saya dan akan membawa saya, ayo kita berdiri lagi melayani bersama-sama. Here we are, grow it together. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Di sini, di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, kita bertumbuh bersama-sama. Gampang? Enggak. Bahkan saya pun, jujur, belakangan ini saya sangat-sangat berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan mau saya melayani terus di sini?
Saya nanya sama Tuhan. Saya bergumul tentang hal ini. Ketika saya menyiapkan ini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mau sampai kapan ya? Tuhan mau pakai saya. Tadi Priska bilang, Bu Emma pernah cerita, hidup ini adalah kesempatan. Buat saya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup ini kedua kalinya. Saya pernah hampir meninggal ketika saya melahirkan anak saya yang pertama. Dan saya tidak mau bermain-main lagi di area yang tidak benar. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan saya pelayanan, saya sangat menggumulinya, saya sangat serius di dalam pelayanan saya, dan ketika ada yang tidak terjadi gesekan dan terjadi bentrokan, itu membuat hati saya gundah. Apakah benar Tuhan menempatkan saya di sini? Tapi saya kembali diingatkan, dalam pelayanan tidak semuanya indah. Dalam pelayanan kita saling bertumbuh, saling mengingatkan, saling dikoreksi. Mungkin hal yang tidak enak akan terjadi dalam pelayanan kita. Tapi ini loh, here we are, grow it together. Jangan cuma diam, bergeraklah, bertumbuhlah ke arah menuju kesempurnaan di dalam Tuhan bersama-sama. Kalau saya ada salah, ingatkan saya. Dan saya pun akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar saya karena saya mengasihi mereka. Saya pengen melihat gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang luar biasa di dalam Tuhan. Gereja yang besar, bukan hanya dalam jumlah, tapi dalam kuantitas jemaat yang mengenal Tuhan. Integritas yang luar biasa yang Tuhan tambahkan. Karakter yang luar biasa, selalu dibilang sama Pak Tony Senduk. Karakter. Dan saya berharap kita bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Kalau kita sudah mendengar, kita akan bertumbuh ke arah sana. Penuhi pikiran kita, ayo, apa yang bisa kita lakukan? Will you? Apakah kita mau melayani Tuhan dengan segala sesuatu, dengan segala keberadaan kita? Apakah kita mau menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan? Atau kita mau diam, membiarkan talenta yang sudah Tuhan kasih, sampai nanti Tuhan manggil kita dan Tuhan nanya, kamu ngapain aja? Apakah ketika Tuhan bilang gitu, kita bisa dengan sukacita bilang, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, dan Tuhan senyum melihat hidup kita. Atau ketika Tuhan bertanya seperti itu, kita cuma bisa bilang, ya gini deh Tuhan. Jadi buat saya, pertanyaan ini sebetulnya menohok banget buat saya. Will you? Maukah kita melayani? Melayani bukan di atas panggung, melayani bukan karena terlihat orang, tapi melayani dari hati kita. Talenta apapun, sesederhana apapun, Tuhan bisa pakai itu untuk berkati orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, saya nggak akan berlama-lama. Ketika Tuhan memberikan kita talenta, karunia, use your God-given gifts to serve others. Pakai itu untuk melayani orang lain. Bukan untuk memuaskan agenda kita, tapi puaskan agendanya Tuhan. Penuhi agendanya Tuhan. Next-nya apa? Serve with your whole heart. As if serving the Lord, not people. Melayani dengan segenap hati seperti melayani Tuhan, bukan manusia. Saya pernah terjebak, teman-teman, di area ini. Saya pikir ketika saya melayani, dikasih tugas, saya melakukan, itu sudah melayani. Tapi ternyata ketika saya hanya melakukan tugas, hati saya sudah tidak di situ. Saya kering dan kosong. Tapi ketika saya kembali kepada yang punya karunia itu, yang punya talenta itu, saya datang sama Tuhan, saya perbaiki hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Tuhan banyak ingatkan saya. Layani saya, bukan layani manusia. Karena kamu tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Tapi yang Tuhan mau, layani Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti melayani Tuhan, bukan manusia. Jadi ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang
penuh dengan talenta, ibu-ibu yang penuh dengan berkat Tuhan. Will you? Maukah kita melayani Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mau jadwal pelayanan? Bukan itu yang Tuhan minta. Bukan itu yang Tuhan pengen. Tapi Tuhan pengen melayani dengan segenap hati kita. Saya bukan siapa-siapa. Saya selalu mengingatkan diri saya selalu berulang-ulang diingatkan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, I'm nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Saya bukan siapa-siapa. Seringkali orang bilang, Cilani bisa ini, Cilani bisa ini. Yang bisa, yang ngasih kebisa, Tuhan, bukan saya. Saya pribadi, saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya cuma bisa menangis ketika Tuhan kasih saya pelayanan. Saya hanya bisa bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani. Kalau sampai hari ini ibu-ibu bisa melayani, itu anugerah yang luar biasa. Pakai itu, gunakan itu, berdampaklah untuk orang-orang di sekitar. Jadilah berkat dimanapun kita ada. Amin, ibu-ibu. Saya berharap apa yang saya sharingkan itu dapat jadi berkat untuk kita semua. Tadi lagunya bilang bergandengan tangan, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ini yang harusnya kita lakukan. Gereja kita butuh setiap ibu-ibu di tempat ini. Kami butuh pelayan Tuhan sangat banyak. Kalau misalnya ibu-ibu, nggak usah, kalau menurut saya sekarang, nggak usah nunggu dipanggil, nggak usah nunggu diminta. Ci, apa yang saya bisa bantu? Pak, apa yang bisa saya bantu? Sekecil apapun, lakukanlah itu dari hati kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan tunggu, tapi bekerjalah melayani Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Semoga jadi berkat. Kita akan tutup, kita berdoa sama-sama ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus melayani Tuhan. Kami mau diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau mengambil peran kami di gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kami mau memberkati gereja kami dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Supaya gereja ini dapat bertumbuh, kami dapat bertumbuh menjadi semakin sempurna seperti Kristus, sejalan dengan agendanya Tuhan, bukan agenda kami. Tolong kami Tuhan supaya kami punya sikap hati yang benar. Tolong kami supaya kami punya respon yang tepat ketika kami menghadapi pelayanan di mana kami Tuhan tempatkan. Ketika kami harus berjalan, ketika kami harus melayani orang-orang di sekitar kami. Kami mau nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, ibu-ibu di tempat ini, kami percaya hati mereka, hati dari Tuhan. Biarlah setiap apa yang dilakukan itu memberkati orang-orang di sekitar. Ketika kami menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak kami, ketika kami menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga kami, itu menjadi berkat untuk keluarga kami. Ketika kami terlibat dalam pelayanan kami di gereja kami, Tuhan itu menjadi berkat untuk gereja kami. Ketika kami ada dalam komunitas di luar gereja kami dapat menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, sertai kami, dan ingatkan kami terus. Ketika kami salah, tegur kami dan ingatkan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri dipermuliakan lewat apa yang kami lakukan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan kami percaya Engkau akan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Priska ya. Terima kasih banyak Cilani atas sharingnya yang sudah dibagikan bersama kita hari ini. Sungguh sangat memberkati sekali ya, luar biasa sekali. Saya percaya ibu-ibu sekalian juga merasakan hal yang sama. Minggu pertama di bulan Maret perayaan ulang tahun gereja kemarin, ya saya merasa sangat diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Muksin ya, yang saat itu sangat berkesan dan membekas di hati saya.
katanya kita ini masih Tuhan kasih kesempatan hidup di dunia. Artinya kita masih punya pekerjaan, ya pekerjaan melayani Tuhan, membagikan juga keselamatan Kristus kepada orang lain. Artinya ya kita harus kerjakan panggilan Tuhan itu. Kalau kita merasa pendeta kasih ilustrasi yang sangat mengena ya. Kalau kita merasa Tuhan tugas saya udah selesai lah, udah cukup pelayanannya, saya nggak mau lagi melayani, ya nggak mau lagi, ya udah minta aja ke Tuhan, dipanggil aja ke surga, ya kan udah selesai ya. Kita merasa itu sudah selesai pekerjaan kita, minta aja Tuhan panggil ke surga, ya gitu ya. Nah untuk apa lagi, buat apa di bumi kalau kita nggak mau kerjakan bagian kita, ya gitu. Jadi intinya yang saya sangat dapatkan waktu itu, selama kita masih hidup di dunia ini, artinya masih ada pekerjaan yang Tuhan ingin kita untuk selesaikan dan lakukan. Kerjakan, layani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak harus tampil di depan, tapi ada banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Sebagai sambutan dan respon kita Ibu-ibu, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, renungan dan sharing hari ini, kita bisa menyanyikan pujian ya bersama-sama. Ku persembahkan hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang
Baik Ibu-Ibu, kita tutup persekutuan kita pada sore hari malam hari ini. Saya undang Ibu Ani untuk membantu di dalam doa penutup sebelum kita mengakhiri hari ini. Ibu-ibu, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberikan kami ke dalam persekutuan hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan menempatkan kami sebagai ibu-ibu, sebagai wanita baptis Indonesia Bait Lahim yang Tuhan sudah tempatkan di gereja ini. Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah berikan karunia-karunia dalam diri kami masing-masing. Kami mau Tuhan, kami bersedia untuk mau Tuhan pakai. Tolong kami Tuhan untuk kami dimampukan apapun pelayanan yang boleh kami lakukan. Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus sertai dalam setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Baik itu melalui gereja kami, baik itu dalam keluarga kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pimpin terus wanita baptis Indonesia Bait Lahim ini agar semakin hari boleh semakin bertumbuh, boleh semakin menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, untuk lebih mengenal Engkau melalui kehidupan kami, WBI Bait Lahim ini. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk persekutuannya hari ini. Boleh berjalan dengan sangat lancar. Untuk Ibu Priska, terima kasih sudah membawakan persekutuan hari ini dengan begitu baik. Untuk Ibu Lani Wijaya, terima kasih renungannya. Sungguh kita sama-sama diberkati ya. Ayo WBI Bait Lahim, kita sama-sama bersatu dalam komunitas yang sudah benar dalam WBI Bait Lahim ini. Ayo kita bersama-sama bertumbuh, sama-sama kita mengeluarkan karakter-karakter Kristus seperti yang sudah tadi dibicarakan ya. Kita bersyukur setiap kita pasti memiliki karunia dan itu pasti Tuhan berikan ya. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui WBI Bait Lahim. Untuk ibu-ibu WBI juga terima kasih untuk kehadirannya walaupun masih dalam Zoom, masih tetap semangat ya, masih tetap jaga kesehatan. Ada satu pengumuman dari WBI. Nah, WBI akan kembali mengadakan persekutuan pada hari Jumat 1 April. Kita akan coba secara onsite. Kita coba secara tatap muka. Jadi ibu-ibu bisa mendaftarkan diri. Nanti ada link pendaftarannya. Mungkin nanti daftar link pendaftarannya itu nanti sekitar tanggal 27 Maret ya. Nanti 27 Maret atau 28 nanti diberikan link pendaftarannya, ibu-ibu boleh mendaftarkan. Nah, untuk yang onsite ini, ibu-ibu harus mendaftarkan dan harus mengikuti prokes kesehatan ya, protokol kesehatan. Jadi, kalau ibu-ibu merasa, saya udah daftar nih, hari Senin, Selasa saya udah daftar, tapi begitu masuk ke hari Rabu atau hari Kamis, aduh saya nggak enak badan, kayaknya ibu-ibu nggak usah maksain gitu ya. Ibu-ibu bisa memberitahu kami panitia. Jadi ibu-ibu nggak usah maksain, oh saya udah daftar, jadi saya harus datang nih gitu. Jadi jangan dipaksakan ya ibu-ibu ya. Jadi kami rindu ibu-ibu boleh bergabung bersama, tapi tolong ditaati juga prokesnya gitu ya. Jadi nanti ada link pendaftaran yang nanti ibu-ibu boleh isi. Nanti linknya kami berikan di grup WBI ya. Itu rencananya hari Jumat 1 April pukul 17.30 di gereja. Mungkin untuk saat ini itu aja sih pengumuman dari WBI. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya. Terima kasih pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya Ibu, bisa buka dulu kameranya sebentar. Saya mau ambil gambarnya ya. Boleh dibuka Tante Rani, Tante Cilani.